Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sana. Semoga sehat selalu. Kita bertemu lagi materi kedua kita dalam mata kuliah drama. Oke, seperti yang telah saya katakan kemarin, hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Sedikit sejarah singkat dari drama di Arab. Oke. Oke, teman-teman langsung kita mulai saja. Oke. Nah, ini kita mungkin sudah belajar definisinya kemarin, cuman ini ada beberapa definisi tentang drama Arab. Oke. Al-masrahiyah ya jins adabi yarwi kisah min hilal hadith sahsiyatiha wa af'alihim. Jadi drama itu adalah jenis sastra, salah satu jenis sastra di mana dia itu menampilkan kisah, oke, sebuah cerita, sebuah kisah yang terbentuk dari dialog tokoh-tokohnya dan acting-actingnya, perbuatan-perbuatannya. Oke. Nah, watadur fusuluha, jadi adegan-adegannya itu yang terpotong-potong itu ditampilkan, oke, di atas panggung di depan penonton. Oke. Jadi ini yang membedakan antara drama dan film. Kalau film itu direkam, oke, kalau drama itu ditampilkan langsung di depan penonton. Oke. Wahuna wajibat tafrik bainal masrahiyah wal masrah. Oke, jadi ini sama seperti kemarin juga. Jadi definisi masrahiyah ini juga mengatakan bahwa kalau al-masrahiyah itu adalah an-nasul masrahi. Jadi teks, drama teks teks dramanya. Yang kemudian akan ditampilkan. Sedangkan wana ini bil masrah, an-nasul masrahi. Jadi kalau al-masrah dalam definisi yang pertama al-masrahiyatu itu teks dramanya, sedangkan al-masrah itu adalah teks drama yang ditampilkan, yang ditampilkan di atas panggung. Di al-masrah adalah teks dramanya, kalau al-masrah itu adalah ya penampilannya, teks drama yang ditampilkan di atas panggung. Oke, actingnya seperti itu ya. Oke, ada juga definisi Arab yang mengatakan kisah hiwariyah tumathal wa tusahibuha manawir wa mu'athirat muhtalifah. Jadi drama adalah sebuah cerita hiwariyah, dialog. Ya, sebuah cerita yang dibangun dari dialog-dialog yang diadegankan, ditampilkan, di atas panggung. Wa tusahibuha manawir. Kalau teman-teman lihat 3 contoh drama di sebelah kiri, Anda akan melihat background-nya, panggungnya itu berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan manawir wa mu'athirat. Jadi, panggung itu memiliki makna. Ketika panggung itu ditata seperti ini, diberikan atribut seperti ini, diberikan warna atau benda-benda yang lainnya, itu memberikan makna dan efek. Oke, ini yang dikatakan manadhir wa mu'athirat mukhtalifah. Jadi drama adalah kisah, dialog, sebuah cerita yang berbentuk dialog ditampilkan dan terdapat sebuah background-background yang berbeda-beda tergantung makna ataupun kesan yang ingin ditampilkan. Oke, dan agak sama dengan yang di atas. Jadi drama itu ada dua sisi, yaitu sisi at-ta'lif al-masrahi, jadi sisi pembuatan. Jadi ini mungkin yang dimaksud juga teks dramanya. Jadi ada dimensi at-ta'lif, pembuatan dramanya, dan membuat drama itu adalah menulis teks drama. Jadi awal mula yang dilakukan untuk membuat drama itu menulis teks drama. Lalu yang kedua adalah wajah ibu tamthil, dan dimensi kedua adalah dimensi pertunjukannya, dimensi pementasannya, seperti yang kita singgung juga kemarin, yang meliputi banyak sekali seni, ada musik, ada acting, ada atribut dan lain sebagainya. Waqad naqra al-masrahiyah matbu'ah fi kitab duna an nusyahidaha. Nah, ini yang dimaksud dengan sastra mungkin ya. Jadi kadang kita itu membaca teks drama yang tercetak di sebuah di buku, di kitab duna an nusyahidah, tanpa kita menontonnya. Jadi
teks drama, inilah yang dimaksud sebagai bagian dari sastra juga yang disandingkan sama dengan puisi dan prosa seperti yang kita bincangkan kemarin. Oke, saya kira sudah cukup, sudah sangat dipahami sekali. Oke, nah ini, oke, jadi unsur-unsur drama berbeda-beda ya. Jadi banyak sekali, ada yang mengatakan unsur drama ada sekian, cuman saya mengambil yang paling umum, yaitu ada paling tidak ada 7 unsur dari drama itu. Yang pertama adalah al-hadithah, jadi peristiwa. Oke. Di drama tanpa peristiwa Anda bayangkan, oke, jadi setiap adegan dialog itu pasti dalam sebuah peristiwa, ada peristiwa, itu jelas. Oke. Lalu al-hiwar, jelas ini adalah salah satu hal yang paling dominan dan yang paling yang paling banyak dan utama dalam sebuah drama, yaitu hiwar, dialog. Oke, dialog, tanpa dialog apa itu drama? Oke. Oke, al-bina. Al-bina bisa dikatakan bangunan atau struktur begitu ya. Jadi drama kan terdiri dari adegan-adegan, lalu ada babak-babak, ada yang terpotong-potong begitu. Jadi adegan pertama, adegan kedua, lalu babak pertama, babak kedua. Itu mungkin yang dimaksudkan dengan al-bina. Jadi struktur, bisa dikatakan alur juga, bangunan. Oke. Jadi ketika adegan bertemu adegan yang lain, lalu babak satu bertemu dengan babak yang lain, itulah susunannya, itulah strukturnya. Oke. Az-zaman wal makan, jelas ada waktu dan tempat ya. Oke, jadi ada tempat, ada panggung, oke, ada tempat, oke, dan ada waktu. Waktu mungkin yang dimaksud adalah setiap adegan pasti memiliki waktu. Oke, jadi ada waktu. Oke, bisa juga mungkin dikatakan latar waktu atau latar tempat. Oke, seperti itu ya. Lalu al-fiqrah, ide. Oke, jadi ide atau gagasan, saya kira juga bagian penting dari drama. Oke, asyuhus ini adalah ketokohan, tokoh atau ketokohan. Oke, jadi tanpa tokoh apa arti drama? Pasti ada ketokohan. Dan seperti halnya sastra, ketokohan dalam drama juga terbagi menjadi 2, tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh sekunder. Oke. Tokoh utama yang banyak berperan, dia menjadi poros atau pemain utama, sedangkan tokoh pembantu itu adalah tokoh-tokoh yang membantu, yang melengkapi dari peran-peran tokoh utamanya. Lalu asyiro, jelas ada konflik ya. Sebuah cerita pasti ada konflik, pasti ada gesekan. Tanpa ada konflik, tanpa ada asyiro, tanpa ada persinggungan, tidak akan ada cerita. Jadi asyiro juga bagian penting dari unsur drama. Oke, jadi sepertinya ada al-haditha, ada al-hiwar, al-bina, hingga asyiro. Oke, saya kira sudah sangat dipahami semua unsur-unsur drama. Kita masuk ke Nash'atul Masrah al-Arabi. Nah, ini yang penting. Kapan sih drama itu lahir di Arab? Apakah dari zaman jahiliyah, dari zaman lalu Umayyah, Abbasiyah sudah ada? Ternyata tidak. Oke, jadi di Timur Tengah atau di Arab itu sebelumnya tidak mengenal drama, tidak punya kesenian seperti halnya drama yang terkenal di Yunani, yang muncul di Yunani, di Inggris. Ternyata tidak. Dunia Arab tidak mengenal drama hingga pada tahun 1848. Oke, jadi baru sekali ya. Baru sekali. Mungkin jika kita melihat kembali sejarah sastra Arab, masuknya di masa kontemporer. Jadi drama di dunia Arab ini termasuk salah satu seni di masa kontemporer, di masa di masa modern gitu ya, bukan masa-masa jahiliyah dan sekitarnya. Jadi masa modern. Oke, drama itu muncul. Oke, jadi dianggaplah muncul drama di Arab itu ketika ada seorang tokoh bernama Marun an-Naqash, yaitu seorang pedagang dari Beirut, Lebanon. Oke. Dia itu sering pergi ke Eropa, terutama Italia. Lalu ketika dia dalam sebuah riwayat dia bepergian ke Italia, lalu dia pulang ke
kemana? Ke Lebanon, dan di situ dia mendirikan sebuah teater, oke, di rumahnya, oke, dan dia mementaskan sebuah 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 drama karya Mulir, oke ya, saya nggak tahu pronounce-nya. Jadi ada seorang dramawan, pemain drama ataupun tokoh drama dari Prancis bernama Molière, oke. Dia memiliki sebuah karya yang sangat fenomenal, yaitu ini Anda baca bahasa Prancisnya, saya tidak bisa pronounce-nya, bahasa Inggrisnya The School for Lie, jadi sekolah ataupun ya sekolah untuk kebohongan. Namun Marun Anakos menerjemahkannya sebagai Al-Bakhil. Saya tidak tahu kenapa diterjemahkan sebagai Al-Bakhil. Cuman ketika dia pulang dari Italia, dia pulang ke Lebanon, dia membuat sebuah teater dan mementaskan drama ini. Jadi dia menerjemahkan karya School for Lie dari Molière. Seperti itu. Oke. Jadi kejadian inilah, peristiwa inilah yang dianggap sebagai awal mula munculnya drama di Timur Tengah, di Arab. Oke. Setelah dia mementaskan itu, dia tahun 50 dia membuat pementasan drama lagi yang berjudul Abul Hasan Al-Mughaffal dan Harun Ar-Rasyid. Jadi dua dramanya berjudul tentang dua orang tokoh. Jadi mungkin dramanya menceritakan ataupun ya cerita tentang kedua tokoh tersebut. Oke. Dan ada yang mengatakan bahwa dua drama itu terinspirasi dari sebuah karya sastra yang terkenal, yaitu Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Oke. Amam Masrahid Athaniyah, dan juga dia memerankan atau membuat drama yang ketiga Al-Hasud As-Salit. Dan yang ketiga ini juga sangat terpengaruh oleh Molière. Jadi dia mungkin ketika di Italia ataupun ketika di Eropa dia suka melihat drama, dan kayaknya enak kalau kita menampilkan atau mengenalkan di negara kelahirannya, di tanah airnya, yaitu pada hal ini di Lebanon gitu ya, seperti itu. Oke, dan ternyata apa yang dilakukan oleh Marun An-Naqash ini berhasil sekali, sehingga ketika itu Timur Tengah kan masih dalam naungan Turki Utsmani, dan pemerintah Utsmaniyah mendukung Marun An-Naqash, yaitu karena munculnya drama itu ya, mungkin karena menarik. Akhirnya Turki Utsmani, pemerintahan juga membuat sebuah gedung pertunjukan yang sebenarnya hakikiyah. Mungkin Marun An-Naqash mungkin membuat di rumah sederhana, lalu ketika dilihat menarik, Turki Utsmani, pemerintahan Utsmaniyah ketika itu membuat sebuah teater yang serius, yang sebenar-benarnya panggung, ada penonton, ada dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Ghair annan Naqash ta'arrada li'i'tirad al-muhafidhin. Jadi ternyata tidak mudah membawa sebuah kesenian baru atau sebuah hal baru ke dunia Arab, apalagi drama ini merupakan seni dari Eropa, budayanya berbeda. Jadi setelah beberapa kali dia mementaskan drama, dia mendapatkan penolakan atau kritikan atau ya penolakan dari kaum ulama dan kaum konservatif. Jadi ulama-ulama konservatif di sana tidak setuju dengan drama karena dianggap mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai culture Timur Tengah, sehingga ditolak, dikritik, ditolak, karena mungkin ya yang tadi berseberangan dengan agama atau tradisi-tradisi Timur Tengah. Lalu akhirnya terpaksa Marun An-Naqash menutup teaternya dan merubahnya menjadi gereja. Jadi Marun An-Naqash ini bukan orang Muslim, dia orang Nasrani begitu ya. Karena takut hujatan dari ulama dan orang-orang konservatif, dia merubah teaternya menjadi gereja. Jadi ini cerita munculnya drama di Arab.
Jadi seperti ini kondisinya ya. Membawa masuk drama ke Arab ternyata tidak mudah, ada penolakan dari kaum konservatif karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi atau agama yang ada. Oke, ini cerita munculnya drama di Arab. Oke, oke. Kita tinggalkan dulu Marun an-Naqash, kita mencoba untuk melihat bagaimana sih fenomena munculnya munculnya drama itu di Arab. Oke. Sebelumnya tidak ada, lalu tiba-tiba di era modern kok tiba-tiba ada drama di Arab, itu kenapa? Ternyata sudah jelas sekali bahwa hal itu merupakan persinggungan budaya antara Barat dengan dengan Timur Tengah. Apalagi kita tahu Napoleon Bonaparte pasukan orang Prancis dengan pasukannya mereka menginvasi beberapa negara Timur Tengah, Mesir dan lain sebagainya, dan Levant dan Syam, dan dia pasti membawa budaya, membawa culture. Oke, jadi munculnya drama itu jelas seperti sastra yang lain, puisi atau prosa ketika ini, yaitu persinggungan budaya. Oke. Apalagi kalau kita mengingat kembali pelajaran sejarah sastra kita, masa-masa modern itu adalah masa-masa di mana negara Arab itu sebenarnya tidak maju secara sastra. Oke. Yang maju itu Eropa, yang maju itu Barat, terutama Prancis, Inggris. Nah, ketika banyak sekali pasukan atau penjajahan yang datang ke Timur Tengah, mereka juga membawa wawasan, membawa ilmu pengetahuan, membawa kesenian, membawa sastra, membawa drama, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi pada masa-masa ini, pada masa-masa di mana Timur Tengah itu banyak mengadopsi ilmu-ilmu sastra Eropa, termasuk drama juga masuk ke Timur Tengah. Wa an tariqatil itla' wa ta'allum. Menyambung yang di atas, pada masa-masa ini memang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Timur Tengah, para pelajar yang dia belajar di Eropa, mempelajari seni, mempelajari sastra dan ilmu pengetahuan lainnya. Lalu dengan media seperti ini terbawalah juga seni-seni Arab, seni-seni Eropa, sastra-sastra Eropa, termasuk juga drama, akhirnya terbawa ke Timur Tengah. Halat al-ilmiyah wasiyahiyah, ya, jalan-jalan, mungkin orang-orang Timur Tengah ada yang bepergian jalan-jalan rekreasi, atau yang kaya-kaya mungkin bepergian ke Eropa berlibur, disitulah mereka bertemu dengan drama, bertemu dengan seni-seni Eropa, lalu dibawa ke Timur Tengah. Jadi ini seperti ini kenapa drama itu akhirnya muncul di Timur Tengah. Oke. Nash'atul masrah al-Arabi, zaharata al-istinbat wa ta'sil. Jadi ada dua ini ya, jadi drama itu akhirnya muncul ke Timur Tengah itu dengan dua cara. Pertama al-istinbat, yang kedua at-ta'sil. Jadi istinbat itu adalah istinbat al-masrah al-gharbi fit turbah al-arabiyah min hilal at-taqlid wal iktibas wa tarjam wal bi'ah wal arabiyah. Jadi awalnya ketika drama muncul di Arab, mereka tidak bikin drama sendiri, mereka tidak bikin naskah drama tersendiri, tidak. Mereka itu menerjemahkan atau menyadur atau meniru atau mereplika karya-karya Eropa. Istinbat. Di sini diistilahkan istinbat. Jadi istinbat itu ya mencontoh atau mengambil karya-karya drama, teks-teks drama Eropa, lalu diterjemahkan, disadur, dimodifikasi, dan akhirnya dipentaskan menggunakan bahasa Arab di Arab, seperti itu. Itu istinbat. Dan yang kedua adalah ta'sil. Nah, munculnya drama juga dengan cara ta'sil, yaitu ta'sil al-masrah al-arabi wa dzalik bil jam'i bainal asalah wal mu'as. Jadi karena mungkin tadi kita melihat banyak sekali resistensi juga dari orang-orang Arab terkait dengan seni drama yang baru dan muncul dari Eropa, akhirnya banyak para tokoh-tokoh dramawan yang membawa drama ke Arab itu melakukan ta'sil, yaitu menggabungkan ya. Jadi
eh, al-jam' bainal asalah wal mu'asri, menggabungkan antara tradisi-tradisi Arab dengan modernitas. Oke, jadi ada modifikasi atau kolaborasi begitu ya. Jadi tetap mempertahankan tradisi-tradisi Arab, entah itu agama atau culture, lalu juga nilai-nilai drama yang dianggap modern ketika itu dari Eropa juga diambil, jadi dimodifikasi. Jadi penggabungan antara tradisi dan budaya modern itu. Oke, ai at-tawfiq bainal qawalib al-masrah al-gharbi wal ma'mul at-turathi. Jadi oke, jadi ada penyesuaian, ada modifikasi. Nilai-nilai tradisi-tradisi Arab dimasukkan mungkin dalam tema atau dalam cerita atau dalam dialog-dialog atau dalam berbagai hal yang lain terkait drama. Oke, jadi ini sebuah negosiasi, sebuah cara dari para pembawa drama biar drama itu diterima di Arab, yaitu memodifikasi. Dramanya diambil, ilmunya diambil, seninya dicontoh, cuman tradisi-tradisi Arabnya juga diikutkan. Jadi ada blending seperti itu. Ini bagian saya kira bentuk negosiasi agar drama itu diterima di Timur Tengah. Dan kita kembali lagi ke Marun an-Naqash tadi. Jadi Marun an-Naqash dulu itu ketika membuat drama itu sama sekali tidak melibatkan tokoh atau pemain perempuan. Oke, jelas karena di Timur Tengah perempuan itu ketika itu masih sangat domestik. Tidak boleh terlalu tampil di publik. Apalagi bermain seni, bermain drama. Nah, akhirnya Marun an-Naqash tidak melibatkan pemain ataupun tokoh perempuan. Jadi semua tokohnya laki-laki karena perempuan itu aib kalau keluar di publik, apalagi di panggung terkait entah mereka aurat atau karena culture-nya perempuan itu di rumah saja, domestik seperti itu. Jadi awal-awal Marun an-Naqash itu menampilkan drama dia tidak melibatkan perempuan. Nah, ini mungkin salah satu contoh dari at-ta'sil. Jadi dramanya diambil, seni dramanya diambil, namun kira-kira hal-hal yang merupakan tradisi Arab tetap dipertahankan. Oke, saya kira itu. Oke, sekarang kita melihat periodisasi. Oke, jadi kalau sejarah khususnya di Arab itu pasti ada aspek periodisasi gitu ya. Oke. Jadi drama di Arab itu, sejarah drama di Arab ada tiga periode. Yang pertama adalah periode munculnya. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Marun an-Naqash seperti yang kita bahas di awal tadi, itulah salah satu periode. Jadi peristiwa-peristiwa yang dilakukan, yang terjadi oleh Marun an-Naqash, dari dia membawa drama Mulir, Al-Bakhil, menerjemahkan drama Mulir, lalu sampai dia menutup teaternya karena ditolak, lalu dirubah menjadi gereja, itu dianggap sebagai salah satu peristiwa atau fenomena yang dianggap sebagai periode munculnya drama di Arab. Juga ditambah dengan yang dilakukan oleh Abu Khalil Qubbani. Jadi kalau Marun an-Naqash itu dari Lebanon, Abu Khalil Qubbani juga dianggap sebagai penggagas drama di Timur Tengah, namun dia bukan dari Lebanon, dia dari Damaskus, dari Syria. Oke. Jadi dua tokoh inilah yang dianggap sebagai muassis lah ya, penggagas drama di Timur Tengah. Oke. Dia mementaskan drama yang terinspirasi dari sebuah karya sastra terkenal yaitu Alfu Lailah wa Lailah, 1001 Malam. Dia dikatakan lebih maju, jadi mungkin lebih keren, lebih modern, lebih bermodal gitu ya daripada Marun an-Naqash, mungkin seperti itu, lebih bagus. Wa ja'alal fusa' lughah lil hiwar, dan dia menggunakan bahasa fusa' sebagai bahasa dalam dialognya. Oke. Jadi mungkin Marun an-Naqash menggunakan bahasa Amiyah mungkin ya gitu. Jadi Abu Khalil Qubbani ini lebih niat dia ingin membumikan drama di Arab. Jadi yang digunakan dalam dialognya adalah bahasa-bahasa fusha, okay, agar semua rakyat di Timur Tengah itu bisa memahami. Jadi ini bagian strategi untuk membumikan drama di Arab menggunakan bahasa fusha. Okay. Tsumma hajara min Dimishqa ila Misr hina aghlaqa Masr yasana.
Oke, jadi sama, saya kira sama dengan Amarun An-Nakosh. Jadi Abu Khalil Kubani ini juga mendapatkan resistensi dari mungkin ulama-ulama klasik atau orang-orang konservatif, sehingga dia harus menutup teaternya, lalu dia pindah atau pergi ke Mesir. Oke, jadi yang saya baca ketika dia ke Mesir itu dia membawa seluruh atribut, seluruh tokoh-tokoh. Jadi dia membawa semua pasukan dramanya. Dia akhirnya pindah ke Mesir, berkeliling di Mesir dan menampilkan drama di Mesir. Oke, jadi pasukannya dibawa semua, atributnya dibawa semua, dia tampil di Mesir. Karena di Suriah, di Syria ketika di Damaskus, di Syria ketika itu dia tertolak juga, seperti halnya Harun An-Nakosh. Oke, jadi saya kira itu ya. Oke, oke, coba kita sedikit melihat apa ini sejarah yang ditulis oleh Ahmad Haikal. Oke, Ahmad Haikal seorang sejarawan Mesir. Dia juga dalam salah satu bab bukunya dia menulis awal mula munculnya drama di Mesir. Oke, Oke, jadi dikatakan bahwa sebenarnya di Mesir itu sudah pernah ada drama. Yang pertama adalah pasukan-pasukannya Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte kan menginvasi Mesir, datang ke Mesir dan Syam pada tahun 1798, dan di situ dia membawa culture dan tentu kebiasaannya, hiburannya juga dibawa. Jadi pada 1798 terlihat pasukan-pasukan Napoleon Bonaparte itu menonton drama, drama Paris, drama Prancis, seperti ini. Lalu pada masa Ismail itu adalah salah satu pemimpin Mesir ketika itu. Mungkin dia sangat mendukung atau suka dengan drama. Akhirnya dia membuat drama komedi. Lalu ada juga drama musikal dari Itali. Jadi mulai ramai ya. Jadi ya berarti ya saya kira bisa dikatakan awal munculnya drama di Mesir bisa dikatakan itu pasukannya Napoleon Bonaparte. Dia melihat drama Prancis, mungkin hiburan mereka drama Prancis. Lalu karena mungkin bagus, nah orang-orang Timur Tengah juga akhirnya ikut melihat, ikut menonton, dan akhirnya Ismail, seorang pemimpin Mesir ketika itu, membuat drama komedi, menerjemahkan drama musik Itali juga. Dan saya baca kemarin juga Ismail ini membuat sebuah teater, begitu ya, membuat teater menjadi kebijakan pemerintah, drama itu. Akhirnya membuat panggung teater karena dianggap bagus drama itu dari Ini yang penting. Waqad dhalla hadzal masrah al-Misri al-awwal ya'mal hatta sana. Jadi ketika Napoleon datang 1798 menggeliat sekali drama ketika itu. Cuman pada 1873 banyak sekali resistensi. Jadi Ismail itu kemudian Khalifah Ismail itu kemudian menutup teater karena at-ta'rif bihi bil qadhi. Jadi drama itu menjadi media untuk mendoktrin publik untuk melakukan perubahan atau mengkritik pemerintah. Jadi ditutup karena drama menjadi media penyebaran doktrin kepada publik untuk mengkritisi pemerintah, mungkin seperti itu. Kita kembali ke sini. Saya kira itu ya marhalatun nasya'ah. Lalu kita masuk ke marhalatun nazuj. Jadi bagaimana kita mengartikan nazuj? Kematangan ya, mungkin mulai matang gitu ya. Kalau tadi mungkin mulai, sekarang mungkin masa matang-matangnya yaitu pada tahun 1910. Jadi
sudah masuk ke abad 20, ini dianggap sebagai periode mulai matangnya drama di Arab, oke. Jurh Abyad, oke, ditandai dengan pulangnya Jurh Abyad ke Mesir dari Prancis. Jadi dia mungkin belajar di Prancis, dia mempelajari dasar-dasar drama, oke. Lalu dia menulis drama-drama yang bertema tentang sosial, oke. Jadi masa ini mungkin masa perang, masa kegoncangan, masa politik yang gonjang-ganjing. Akhirnya tema-tema drama itu mungkin tema-tema perjuangan, tema-tema sosial kemasyarakatan, dan dia juga menerjemahkan atau mengadopsi dramanya Shakespeare Inggris yang terkenal, oke. Jadi ya banyak membawa drama-drama dari Eropa, dari Inggris, dari Prancis, diterjemahkan ataupun didramakan menggunakan bahasa Arab, diterjemahkan, oke. Lalu juga Yusuf Wahabi, ini tokoh yang Anda lihat paling kanan itu adalah Yusuf Wahabi, dia mendirikan teater Ramses, oke. Lalu kama zaharat pada Firqah Najib Ar-Raihan, lalu muncul juga kelompok teater Najib Raihan. Jadi masa-masa ini mulai memasyarakat teater itu. Di tahun awal 20 juga merupakan tahun-tahun di mana terjadi pengadopsian atau transformasi ilmu pengetahuan dan seni dari Eropa ke Arab, sehingga semakin gencar lagi transformasi dramanya, pengadopsian dramanya, oke. Mulai muncul panggung-panggung teater Ramses, Najib Raihan, oke. Ada tokoh juga Ahmad Syauqi, juga teman-teman tahu Ahmad Syauqi sangat terkenal, dia juga seorang dramawan juga, menulis teks drama juga, oke. Oke, saya kira teman-teman bisa baca sendiri. Oke, jadi ini sekilas tentang masa kematangan drama di Timur Tengah awal-awal abad ke-20. Oke, lalu kita masuk ke periode ketiga, yaitu masa-masa izdihar, marhalatul izdihar, masa majunya, pesatnya berkembang begitu ya. Mundu bidayah ats-tsulats ats-tsani minal qarn al-20. Oke, jadi masa-masa berkembangnya teater atau drama di Timur Tengah itu ya tahun 1933. Ya, jadi setelah Perang Dunia Pertama itu ya, dianggap sebagai masa berkembangnya teater di Arab. Asdar Taufik Al-Hakim. Nah ini, teman-teman pasti tahu Taufik Al-Hakim, seorang sastrawan, ternyata dia juga seorang penulis naskah drama. Oke, Asdar Taufik Al-Hakim, Masrahiyah tahu Ahlul Kahf. Oke, jadi Ahlul Kahf Tsumma atba'aha bi aktsar min 70 masrahiyah. Setelah itu dia membuat 70 teks drama. Ahlul Kahfi itu kan 3 orang yang ada di Gua Kahfi itu yang didramakan. Jadi sudah kalau awal-awal itu kan di periode An-Nash'ah tadi kan menerjemahkan drama-drama Arab. Kalau sekarang sudah membuat sendiri cerita-cerita kenabian, cerita-cerita Islam, Ahlul Kahfi didramakan. Jadi sudah sangat membumi di Arab pada masa ini, sehingga cerita-cerita atau teks-teksnya merupakan cerita dari bangsa sendiri, cerita dari umatnya sendiri, begitu ya. Oke. Bahwa haris ala an yasir bi fani harakat atau turah al-mas. Oke, jadi Taufik Al-Hakim ini dianggap sebagai tokoh yang dia salah satu tokoh berkembangnya drama modern. Bahwa alladzi darasal qawaid ar-raisiyah, dia juga mempelajari dasar-dasar dari drama di Faransa. Oke, jadi Taufik Al-Hakim pernah ke Perancis, dia mempelajari drama. Oke, Nurada Mitisal Masrah al-Gharbi. Oke. Fantaqala minal masrah at-tarihi ilal masrah al-ijtimai. Nah, biasanya kalau drama-drama sebelumnya yang terkenal, yang populer itu
Itu drama-drama tentang sejarah, oke. Ahlul Kahfi mungkin sejarah, dan mungkin drama-drama di Eropa ketika itu juga temanya menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah. Taufik Hakim merubah dari sejarah menjadi Al-Masrah Al-Istimai. Jadi drama itu merupakan tema-temanya, cerita-ceritanya itu merupakan cerita sosial kemasyarakatan. Jadi ketika masa-masa ini kan juga masa-masa Eropa sedang menjajah Timur Tengah. Nah, mungkin drama-drama, tema-tema drama itu juga sama pada masa Ismail ketika itu. Jadi menjadi media untuk mendoktrin publik untuk mau berjuang, untuk melakukan perlawanan kepada penindasan, entah itu penjajah ataupun pemimpin-pemimpin yang dianggap otoriter, seperti itu ya. Oke. Summa ilal masrah adz-dzihni alladzi yu'alij qadaya mujarradah. Oke. Terus dia juga setelah dia sejarah berubah menjadi drama-drama sosial, temanya sosial, lalu berpindah lagi dia temanya menjadi tema yang abstrak, seperti hubungan antara manusia dengan waktu. Jadi sudah sangat abstrak, sangat berat, imajinatif, abstrak seperti itu ya, sangat filosofis lah mungkin. Alaqah al-insan bizaman atau alaqatu bil qadar, atau hubungan manusia dengan takdir. Ya, jadi sangat-sangat filosofis, sangat dalam seperti itu ya. Oke, jadi Taufik Al-Hakim mengalami 3 tema, perpindahan tema dari sejarah menjadi drama-drama sosial lalu menjadi drama-drama filosofis seperti itu. Oke. Setelah Taufik Hakim muncul juga para dramawan lain seperti Ali Ahmad Takdir. Nah, ini yang sering didramakan di BSA. Oke, karya-karya Ali Ahmad Takdir banyak didramakan. Aziz Atawallah, Soleh Abdus Sobur, Said, oke, dan lain sebagainya. Jadi ini masa-masa keemasannya di Timur Tengah, oke. Hingga sekarang, oke. Jadi itu ya. Jadi ya sekarang ya sudah dianggap sebagai masa-masa kontemporer, mungkin masa berkembang. Oke, itu. Oke, jadi saya kira itu teman-temannya. Jadi ini sejarah singkat saja. Oke, ini sejarah singkat sebenarnya. Mungkin saya panjang menyampaikannya, cuman sebenarnya ini singkat, sejarah singkat dari munculnya drama, awal mula munculnya hingga sekarang, atau hingga akhir periode yang dianggap sekarang sebagai periode berkembang dari tahun 1933 hingga sekarang. Itu singkatnya, oke. Kalau teman-teman ingin mendalami, bisa membaca sendiri, bisa mencari referensi, nanti juga akan saya kasih. Oke. Jadi ini mengantarkan saja dasar-dasarnya atau singkat-singkatnya saja. Oke, saya kira cukup sekian teman-teman. Kita lanjutkan di diskusi. Oke. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.